Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Netizen Indonesia banyak yang bilang SDM-nya rendah. Tergantung. Kalau menurut gue nggak juga ya. Dari pengalaman beberapa hari terakhir. Jadi gini, biasanya gue tuh suka ngiklan ya, iklan digital. Biasanya gue pakai eh, Google Ads. Google Ads itu nanti jatuhnya ke landing page gue di website kalau nggak di email. Nah, untuk seminggu terakhir gue pakai digital ads itu dari Meta. Jadi ditayangkan di WhatsApp, di Facebook, di Instagram gitu. Itu jadi Meta itu ads-nya itu jatuhnya itu langsung ke WhatsApp gue. Emang WhatsApp gue punya dua WhatsApp. WhatsApp yang satu untuk pribadi, yang satu untuk bisnis. Gue biasa iklan digital itu lumayan, modal cuma sedikit, sekitar 300-400 ribu. Kalau misalnya memang ada yang nyangkut itu profitnya bisa sampai 2.000-3.000 dolaran lah. Dan gue kemarin pakai Meta Ads. Jadi kalau Meta Ads itu kan nggak pakai lewat email, langsung ke WhatsApp itu langsung. Jadi bagi yang belum tahu, bisnis gue itu pertama satu itu jual beli pakaian garment. Jadi gue sebagai agensi yang nyari orderan, terus gue kasih ke pabrik garment kayak gitu. Gue modalin segala macam sampai orderannya jalan, shipment. Nah, kembali lagi tuh pembahasan di mana netizen Indonesia katanya SDM-nya rendah. Kalau gue bilang enggak. Kalau menurut pendapat pribadi gue ya, hampir 50% pengguna internet ataupun pengguna teknologi zaman sekarang itu antara bodoh atau tidak bijaksana. Ya. Jadi pengalaman pribadi gue setting iklan itu banyak lokasinya. Jadi lokasinya itu dari US, dari Australia, Singapura, Malaysia, dari Timur Tengah gitu. Jadi banyak lokasi. Jadi pas gue masang iklan itu tuh di Meta Ads banyak WhatsApp yang masuk gitu dari berbagai negara gitu. Dan terutama masuk dari negara-negara Asia Selatan dan beberapa negara Timur Tengah. Jadi dari beberapa banyak pesan itu masuk ya ada 1-2 yang serius, yang benar-benar ngomongin bisnis. Jadi gue kalau masang iklan itu gue pasti bikin video pakai caption segala macam, itu tertera jelas bahwa gue itu garments manufacturer gitu. Gue ini bisnis pakaian. Dan kalian tahu nggak, banyak yang WA tuh aneh, nggak pantas, dari nanyain foto lah, dan bahkan ada yang nanya pijat lah, dan ada nanya yang terang-terangan bahwa apa sih, lu nawarin jasa ya, mohon maaf, jasa esek-esek nggak sih gitu. Konyol kan. Gua udah tertera di situ, gua udah iklan gue dengan jelas tulisannya apa, terus dia bisa buka websitenya. Dan konyolnya lagi, mereka rata-rata kan ada yang nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya gue pakai Google Translate, akhirnya gue jelasin segala macam gitu. Bahkan ada kata-kata yang nggak pantas, akhirnya gue ancam mereka, lo ini akun korporat, semua chat lo itu dicatat dan bisa dipublikasikan. Itu akhirnya banyak dari mereka yang langsung delete chatnya. Jadi
di sini kesimpulannya, kalau misalnya netizen Indonesia itu SDM-nya rendah, itu understatement banget. Kalau gue bilang 50% dari pengguna teknologi ataupun internet di seluruh dunia, ya di seluruh dunia, bukan di Indonesia aja, itu kalau mau dibilang ya 50%-nya antara ya bego atau goblok atau dongo gitu, atau tidak bijaksana gitu. Jadi begini, orang berpikir kadang karena dia dibalik layar handphonenya itu nggak ada konsekuensi sama sekali gitu. Enggak, pasti ada konsekuensi gitu. Negara Indonesia, banyak yang bilang negara berkembang, negara yang banyak yang apa ya, yang kau bilang mengecilkan atau menghina Indonesia gitu. Bahkan dari orang Indonesia sendiri. Percayalah Indonesia adalah negara terbaik. Mau nyambungin sama part yang satu, yang tadi. Jadi banyak dari pesan yang masuk ke gua itu mereka menggunakan bahasa Arab. Entah itu dari orang-orang dari Asia Selatan, dari orang-orang Timur Tengah gitu. Mereka banyak yang nggak mengerti bahasa Inggris. Dan tentu saja pesannya itu gue translate. Gue sendiri bisa sedikit ngerti bahasa Arab, tapi nggak bisa ngerti secara keseluruhan gitu. Dan apalagi gue baca teks gitu yang apa sih, yang nggak ada tanda bacanya, huruf gundul itu jujur gue nggak bisa. Akhirnya gue pakai Google Translate dan gue terkejut dengan pesan-pesannya gitu. Dan kalau gue mau bilang juga, ternyata negara yang istilahnya tuh kental dengan nuansa Islaminya itu nggak menjamin warga negaranya itu terikat oleh aturan-aturan dari agama Islam, enggak. Jadi kalau gue mau bilang sih, lu bersyukur tinggal di Indonesia. Pertama satu, mayoritas dari orang Islam di Indonesia itu lebih toleran. Ya itu resikonya. Kalau lu share nomor dan alamat email lu secara publik, lu akan menghadapi hal-hal yang kurang mengenakan, yang ngeselin gitu, dan bahkan lu menghadapi serangan hacker segala macam, scam, phishing segala macam gitu ya. Tapi gue senangnya gue ada beberapa inquiry masuk yang istilahnya diskusi bisnisnya itu udah ke arah yang lebih serius. Mungkin itu resiko yang harus gue hadapi gitu. Satu lagi sih, pesan gue, Indonesia jangan merasa inferior, jangan merasa rendah, karena kita selalu dicap sebagai negara yang berkembang gitu. Negara yang berkembang terus tapi nggak pernah maju gitu. Nggak, kalau menurut gue sih Indonesia adalah salah satu negara terbaik yang paling the best lah dari negara-negara lain untuk jadikan rumah, untuk jadikan tempat tinggal. Pertama satu dari segi kebebasan, dari segi toleransi gitu. Oke, sekian dulu dari gua. Gua ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.